Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wal jama'ah min yaumil hada ila yaumil hada. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya yang begitu besar kepada kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa kita hanturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kita kepada kebenaran Islam yang sesungguhnya. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Di dalamnya terdapat banyak hikmah serta petunjuk dan pengajaran. Ia mencakup segala aspek kehidupan, bahkan konsep kehidupan yang terbaik, ketinggian dan kekuatan yang melebihi gunung, sebagaimana dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 21. Sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk dan pecah belah disebabkan takut pada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Bila mana gunung yang besar dan keras akan tuli kalau saja ia mendengar dan memahami Al-Quran, lalu mentadabburi isi kandungannya, pasti ia tunduk karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memahami dan mentadabburikan kandungannya, kemudian mengamalkannya? Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Bakir bin Sayyid Muhammad Syatah Ad-Damyati dalam karyanya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya menyebutkan keutamaan membaca Al-Quran. Aktivitas membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang paling utama, taqarrub, teragung, dan ketaatan besar. Di dalam terdapat pahala yang besar dan ganjaran mulia. Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antara pintu terbesar untuk mencapai kelapangan hidup agar tidak terjebak dalam kesempitan yang membelenggu adalah dengan membaca Al-Quran. Hati bisa sewaktu-waktu berkata sebagaimana bisa. Mengingat kematian dan membaca Al-Quran merupakan media pembersih karat tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid idza ja'a shawbul ma'ila." Ya Rasulullah, wa ma jala'uha? Qala qasratun dzikril maudi wa tilawatul Qur'an. Sesungguhnya hati itu bisa korosi sebagaimana besi ketika bertemu dengan air. Kemudian ada yang bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, lalu apa yang dapat menghilangkan korosi tersebut?" Rasulullah menjawab, "Banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran." Hadis riwayat Baihaqi. Orang yang rutin menyibukkan dirinya membaca Al-Quran mempunyai aneka macam keistimewaan. Sebagaimana dikutip Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Abwabul Faraj dalam kutub Al-Ilmiyah Beirut 1971. Mereka diakui sebagai keluarga Allah, Allahullah, dan orang keistimewaannya yang terpilih. Orang yang mahir membaca Al-Quran ditempatkan bersama malaikat-malaikat pencatat yang patuh kepada Allah yang selalu berbuat kebaikan. Menurut Al-Qurtubi sebagaimana dikutip dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksud mahir di sini adalah orang-orang yang cerdas. Maksudnya, hafalan dan tajwidnya sama-sama mempunyai kualitas bagus, tidak perlu mengulang-ulang. Al-Quran merupakan hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang masuk ke sana akan mendapat jaminan Rumah yang dibuat untuk membaca Al-Quran akan dihadiri malaikat. Penghuni rumah akan merasakan bahwa rumahnya menjadi luas. Rumah yang dibacakan Al-Quran akan menyinari penduduk-penduduk langit. Membaca Al-Quran terdapat kebaikan yang sangat banyak. Dengan membaca Al-Quran, orang akan menjadi baik. Membaca Al-Quran bisa menjadi obat hati. Membaca Al-Quran dapat bermanfaat bagi orang yang membaca maupun kedua orang tuanya.
Membaca Al-Quran tidak akan merasa ngeri saat terjadi kegentingan hari kiamat. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada ahlinya, orang yang biasa membacanya. Orang yang membaca Al-Quran pada hari kiamat derajatnya akan selalu naik ke tempat-tempat yang atas. Membaca Al-Quran bisa meniupkan aroma wangi kepada para pendengar serta menyebarkan bau minyak kasturi. Untuk itu, hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menabung untuk kepentingan pribadi kita sebagai bekal akhirat dengan meluangkan waktu 5-10 menit saja dari 24 jam sehari yang diberikan Allah sebagai fasilitas hidup kita. Semoga kita dan keluarga kita termasuk orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan ibadah membaca Al-Quran dengan sesuai tuntunan syariat, sehingga kita tergolong orang yang bertakwa. Kelak kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.